Seperti nama mata kuliahnya, Anda mungkin sudah bisa membayangkan kita akan lebih banyak berbicara tentang apa sebenarnya ya, ekonomi dan politik di kawasan Asia Timur. Nah, untuk memulai diskusi pada pertemuan pertama ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Nah, saya kira banyak dari Anda yang sudah tahu tentang Asia Timur, tapi saya ingin tahu apa sih yang Anda ketahui atau tertarik begitu ya tentang Asia Timur. Saya kira banyak yang sudah sering nonton film begitu ya, atau baca budayanya, itu bahkan mungkin foto dengan pakaian adatnya ya. Oke, siapa yang ingin berbagi dulu? Apa yang Anda ketahui so far tentang Asia Timur? Oke, Afifah dulu deh. Ya Pak, yang saya ketahui mengenai Asia Timur, yang pasti ada negara Cina, Korea Selatan, Korea Utara, dan juga Jepang. Gitu. Mana yang menurut Afifah paling menarik dari negara-negara itu? Menarik sih, semuanya menarik Pak, tapi saya lebih mempunyai, ya ada satu negara yang menurut saya lebih menonjol gitu dari yang lain, yaitu Korea Selatan. Oh, bukan karena dramanya ya? Bukan. Ada banyak aspek Pak yang bikin saya Korea Selatan itu menonjol gitu di Asia Timur. Tapi nonton juga dramanya? Iya, nonton Pak. Apa yang drama terbaru apa? Saya lagi nonton ini Pak, tentang politik gitu, politik kotor di Korea Selatan gitu. Seru sih Pak, itunya, dramanya. Judulnya itu apa ya, bahasa Koreanya itu, bentar Pak, saya lupa bahasa Koreanya. Oke. Kalau tahun lalu pas saya ngajar dengan Mbak Fitri itu lagi demam apa Mbak Fitri? Film pas kita tanya itu demam apa ya? Ini Crash Landing on You kalau nggak salah. Oh iya, katanya Crash Landing on You. Iya. Iya. Pas lagi heboh itu. Nggak tahu sekarang apa nih. Oke. Yang lain siapa? Wilani, apa yang diketahui tentang Korea Selatan? Asia Timur, makanannya. Makanan. Kalau dari Korea Selatan makanannya, saya suka banget tteokbokki. Terus kalau dari Cina saya lebih fokus ke isu ekonomi lingkungannya. Terus kalau Jepang saya suka budayanya sih Pak. Oke. Jadi sudah di mana dapat makanan Korea kalau di sini? Banyak Pak, resto Korea kecil-kecilan dan yang lumayan gede juga banyak di mall-mall gitu. Oke. Wah, ini hebat juga nih banyak masakan Korea di Indonesia ya. Iya. Siapa yang pernah ke salah satu negara di Asia Timur? Entah traveling, entah mampir begitu? Oke. Ya mudah-mudahan bisa ke sana ya. Oke, satu lagi deh siapa ya yang cowok? Siapa yang ingin menyampaikan pendapat nih? Nafis apa Nafis? Tentang apa nih Pak, Asia Timurnya? Ya, Asia Timur, apa yang diketahui? Ya, saya juga suka sama negara Cina sama Korea Selatan juga suka. Saya sukanya di Cina itu kayak taktik ininya, strategi ekonominya yang sekarang kan lagi menonjolnya. Kayak obor yang kayak gitu. Kebijakan ekonomi globalnya ya. Iya. Oke. Ya memang kita akan lebih banyak berdiskusi tentang negara-negara tersebut ya, tentang Jepang, Cina, Korea Selatan. Tapi memang nanti kita akan mengelaborasi dari aspek ekonomi dan politik. Tapi apa yang sudah Anda ketahui, saya kira merupakan modal yang cukup baik karena Anda tidak lagi perlu dijelaskan tentang siapa sih negara-negara tersebut karena Anda sudah tahu ya. Dan faktor apa istilahnya sekarang itu wave ya, gelombang budaya dari negara-negara Asia Timur ini kan tidak terbendung, sehingga
orang-orang di kawasan Asia Pasifik seperti kita di Asia Tenggara ini mau tidak mau sudah mengenal tentang negara-negara yang ada di sini. Mungkin kalau Anda tanya ke orang tua Anda, itu mereka sudah mengenal sejak remaja. Dulu ada nama film yang sangat terkenal di Indonesia ketika zamannya belum ada TV swasta, itu diputar di TVRI. Saya waktu itu masih kecil ya. Film drama Jepang. Judulnya itu Osin. Pernah dengar? Belum, Pak. Oh, belum. Itu Belum, film Pak. serial yang syutingnya itu dari dia kecil sampai dia dewasa. Itu nggak tahu berapa ratus episode. Itu ada nggak sinetron yang kayak gitu? Tukang bubur naik haji, Pak. Gitu ya. Sampai beribu-ribu Kayak episode. gitulah. Jadi film Osin itu dari Osin zaman umur 3 tahun sampai dia usia menikah gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan betapa lamanya, dan itu booming ya. Saya ingat orang ibu saya nonton itu setiap hari Minggu mungkin ya. Saya waktu itu masih kecil sekali tapi masih ingat gitu ya. Belum ada yang lain-lain. Film Jepang sudah masuk ke Indonesia. Terlebih kartunnya ya. Itu dari sisi dramanya. Nah, setelah Jepang itu beralih film-film Mandarin. Nah, itu ketika saya ketika saya SD, SMP itu lagi booming-boomingnya film-film serial Mandarin, Hong Kong, Taiwan, dan Cina daratan begitu ya. Bahkan ada dulu film yang sangat terkenal itu ular putih gitu-gitu ya. Anda mungkin udah nggak tahu. Kalau Anda kan hidup di zaman Korea yang merajai. Jadi ada tahapannya tuh. Dan itu menjelaskan politik sebenarnya yang saya akan jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi kalau Anda perhatikan, dulu awalnya film Korea Cina itu nggak ada di Indonesia. Karena memang belum maju. Awalnya Jepang dulu. Jadi Jepang itu kalau Anda perhatikan sekarang mungkin tidak mungkin Anda punya persepsi bahwa oh kok kayaknya Jepang nggak semaju film Korea ya. Jangan salah gitu ya. Mereka lebih dulu. Nah sekarang memang momentumnya Korea. Jepang lebih dulu, kemudian setelah itu Cina naik, dan di Indonesia ketika booming munculnya TV-TV swasta tahun 90-an, film-film serial Mandarin itu kemudian merajai televisi Indonesia ya. Begitu banyak. Nah sekarang periodenya Korea. Jadi Korea sekarang merajai, bukan berarti negara-negara yang lain itu tidak maju, tapi karena gelombangnya Korea ini kemudian yang lebih diterima, yang lebih digemari. Bahkan kata K-pop itu sebenarnya bukan original dari Korea ya. Itu pinjaman dari istilah Jepang. Dulu istilahnya J-pop ya. Yang lebih awal, jadi J-pop itulah yang kemudian diambil menjadi K-pop ya. J-pop itu sebenarnya menjelaskan gelombang budaya Jepang di Indonesia. Nah, saya kira negara-negara ini yang akan kita lebih banyak bahas di pertemuan kita karena memang secara budaya membuat kita lebih kenal. Tetapi yang sangat penting untuk kita ketahui adalah pengaruh dari negara-negara yang ada di Asia Timur ini. Dia punya pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian global, dan secara khusus di kawasan Asia Tenggara, termasuk di dalamnya Indonesia. Jadi kehidupan kita di Indonesia sangat terkait erat dengan politik, ekonomi, dan kepentingan-kepentingan negara-negara yang ada di kawasan Timur Asia Timur ini. Bahkan kita mungkin tidak akan bisa semaju sekarang tanpa adanya interaksi ekonomi, interaksi politik dengan negara-negara yang ada di kawasan ini. Sehingga besarnya pengaruh mereka itu membuat perhatian tentang kawasan Asia Timur menjadi penting dalam ilmu pengetahuan, terutama di Indonesia ya. Oke. Nah, coba kita lihat ya. Ini kita sudah hidup di zaman di mana konsepsi negara itu sudah dibagi ke dalam wilayah-wilayah yang memiliki nama,
kedaulatan, dan garis batas. Nah, kalau kita lihat peta ini kan sudah dibagi nih negara-negara. Nah, kita akan lebih banyak berbicara di negara-negara yang ada di kawasan Asia Timur. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok disebut Asia Timur ya? Kenapa nggak disebut Asia Barat, Asia Selatan, Asia Tengah, begitu? Ada yang punya jawaban tentang ini? Kenapa harus disebut Asia Timur? Lydia, ada pendapat tentang ini? Ya, Pak. Kira-kira menurut Lydia apa sih? Kenapa disebut Asia Timur? Kalau menurut saya memang karena dari letak geografisnya yang berada di sebelah timur Asia. Sebelah timur Asia. Iya. Oke. Faras, ada tambahan jawaban? Halo? Tidak menjawab. Saya, Pak. Oke. Silakan. Ini Wasila ya? Iya, Pak. Oke. Kalau yang saya cari sih, kenapa disebut Asia Timur? Karena orang Eropa melihat letak geografisnya sangat jauh dari Eropa. Karena istilah ini mencakup kepulauan Samudra Pasifik dan Jepang. Oke, good start ya. Jadi konsep penamaan kawasan ini memang berhutang kepada penamaan yang diberikan oleh Eropa ya. Kalau kita lihat Eropa di peta ini dia itu ada di tengah ya, di tengah betul. Jadi kalau Anda perhatikan pusat gitu ya, pusat dari peta dunia sekarang, meskipun sebenarnya nggak pusat-pusat amat, tapi kalau dibuat peta yang datar seperti ini, Eropa ada di tengah. Nah, karena yang membuat peta ini adalah Eropa ya. Nah, ini memang secara historiografi sangat erat kaitannya dengan kejayaan Eropa dalam menguasai wilayah-wilayah yang ada di dunia ya. Mereka lah yang kemudian lebih maju dan mereka lah yang kemudian menguasai begitu banyak wilayah yang ada di dunia ini. Nah, jadi keunggulan mereka dalam peradaban umat manusia itu kemudian membuat mereka menamakan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia karena memang mereka lah yang kemudian maju lebih dulu. Nah, sehingga apa yang ada di sekitar mereka itu kemudian mereka namakan Asia Timur itu karena memang letaknya Asia paling ujung katanya ya, timurnya Eropa sebenarnya. Itu maksudnya adalah timurnya, Asia timurnya Eropa ya. Nah, tapi sebenarnya ada yang lebih timur lagi yaitu Asia Tenggara ya sebenarnya. Tetapi waktu itu kawasan Asia Tenggara sebenarnya masuk ke dalam kawasan Asia Timur sebenarnya. Tetapi kemudian penamaan Asia Tenggara ini diambil dari penamaan diri sendiri. Jadi kayak Anda itu ya, kayak kita misalkan kita nggak mau nih menjadi bagian dari Asia Timur. Kemudian negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara ini menamakan diri. Jadi bersepakat bahwa kami itu 5 negara tahun 67 adalah negara Asia Tenggara, bukan Asia Timur. Gitu ya. Karena itulah muncul konsep Asia Timur. Yang lain mengikuti konsep Eropa. Karena itu negara-negara yang ada di Amerika gitu ya disebutnya kawasan utara, North America ya. North-nya siapa? North-nya Eropa ya. Nah, inilah yang akan kita pelajari lebih banyak negara-negara seperti Cina, kemudian juga Jepang, Korea, Taiwan, Hong Kong ya. Ini juga kita akan pelajari. Meskipun nanti dalam pembahasan kita kemungkinan besar juga akan tetap mengaitkan Asia Timur ini dengan beberapa negara Asia Tenggara, kawasan ASEAN, karena interaksi kita dengan mereka begitu erat sehingga dalam beberapa hal interplay-nya itu masih terasa kuat sekali. Sehingga nanti dalam beberapa diskusi kita akan tetap menggabungkan
mengintegrasikan Asia Tenggara ke dalam Asia Timur ya. Oke, nah ada dua aspek yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan lebih banyak menjelaskan Asia Timur ini dalam konteks konsep-konsep penting yang telah berkembang, yang kemudian bisa menjelaskan tentang Asia Timur. Karena penelitian-penelitian tentang Asia Timur ini sudah sangat banyak, sangat besar, begitu ya. Sehingga kita coba meminjam dari penelitian-penelitian terdahulu untuk menjelaskan konsepsi Asia Timur ini. Ya, ada banyak hal dan nanti Anda akan menemukan sesuatu yang sangat menarik. Bahkan ketika penjelasan-penjelasan yang akan kita temukan di kelas itu nanti sebenarnya telah muncul dalam budaya-budaya yang sudah Anda ketahui. Ya, misalkan ketika Anda nonton film gitu ya, ternyata ada simbol-simbol konsep-konsep penting yang muncul meskipun tidak kita sadari sebenarnya ya. Kemudian juga kita juga akan berbicara tentang isu-isu yang paling terkini dari kawasan ini. Isu di kawasan Asia Timur ini terus berkembang, bahkan yang terbaru juga terus terjadi begitu ya. Nah, isu-isu paling baru ini kita akan juga elaborasi. Misalkan hubungan antara Taiwan dan Cina, gitu ya, Cina daratan, kemudian Hong Kong dan Cina daratan, kemudian juga Jepang dan Cina, Korea Selatan dan Jepang, itu juga akan kita pelajari karena isu-isu ini terus berkembang. Nah, tapi yang paling penting adalah kita perlu menggarisbawahi bahwa mata kuliah ini akan lebih banyak menjelaskan fenomena-fenomena yang ada di kawasan dari sudut pandang ekonomi dan politik ya. Mungkin ada kaitannya dengan apa yang sudah Anda pelajari sebelumnya tentang pengantar ekonomi misalkan. Kemudian saya kira Anda juga sudah mendapatkan mata kuliah ide-ide politik ya. Ide-ide politik, kemudian juga apalagi yang ada kaitannya dengan mata kuliah ekonomi politik belum ya? Baru di semester 4, Pak. Oh, semester 4 ya? Iya. Ini semester Anda semester? Semester 4, Pak. Pengantar ekonomi politik perasaan di semester 3 Oh, pengantar udah. ekonomi. Bukan, ada. Politik. Kayaknya ada mata kuliah ekonomi politik internasional ya? Ada Pak. Di semester 3, Satu Pak. nggak sih? Di semester 3. Oh. 3 ya? Semester Oh 3 iya. ya. Tapi sudah ngambil ya? Ya Pak. Oke, ya mudah-mudahan masih ingat. Biasanya sih kalau udah ganti semester udah lupa sih. Ya, mudah-mudahan masih ingat ya nanti. Ya, tapi aspek ekonomi dan politik itu sangat penting untuk menjadi benang merah dari diskusi kita karena itulah yang akan kita bahas lebih banyak ya. Oke. Nah, metode kuliah kita masih mirip dengan mata kuliah saya di semester sebelumnya. Ada tugas individu, tugas di my class, kemudian juga ada 8 kelompok presentasi ya. Nah, komponen penilaiannya sedikit berbeda. Ini saya sudah lebih rapikan. Jadi kehadiran ini wajib hadir. Ini nanti kita nilai 5%. Keaktifan my class, jadi Anda harus sebaiknya mengerjakan kuis semua forum diskusi di my class itu harus dikerjakan. Tugas review individu atau esai itu 10% juga harus. Kalau tidak juga nggak apa-apa, tapi Anda kehilangan komponen 10% ya. Tugas kelompok juga saya kira wajib Anda ikuti karena komponennya cukup tinggi ya, 20%. Ujian 1, 2, 3 ini masing-masing 15% ya. Jadi sebaiknya memang semua kegiatan komponen penilaian ini Anda perhatikan untuk mengetahui kira-kira keaktifan Anda sudah sejauh mana dalam pertemuan kelas kita. Nah, ini referensinya juga sudah ada semua di
My Class ya. Silabus mata kuliah ini referensi juga sudah ada di My Class, Anda tinggal download. Kalau nanti Anda temukan ada 1-2 referensi ternyata nggak ada, mungkin belum diupload, nanti bisa kabari saya atau Mbak Fitri ya. Tapi seingat saya memang sudah kita upload semua ya. Kalau nggak salah selain ini bukunya Pak Tulus kalau nggak salah ya, yang nomor 8. Oke, minggu depan kita akan masuk ke dalam diskusi konsep-konsep tentang Asia Timur ya. Kawasan itu artinya apa sih? Kemudian kenapa ada konflik antar negara-negara di kawasan Asia Timur, ini juga kita akan bahas. Kemudian pertemuan ketiga, ini konsep yang menjelaskan tentang ada konsep flying geese namanya, kemudian ada konsep overseas Chinese model, dan pengaruh pembangunan ekonomi peran Amerika Serikat di kawasan. Ya, ini juga akan kita bahas. Kemudian 4, developmental state, ujian 1, kemudian 4 pertemuan selanjutnya baru ujian kedua. Nah, pada 4 pertemuan selanjutnya kita juga akan bahas tentang krisis ekonomi, kemudian konsep regionalisme, kemudian juga ada kelompok-kelompok yang sangat berpengaruh di Jepang dan juga Cina ya. Nah, 4 pertemuan terakhir ini diskusi kelompok. Topiknya Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Amerika Serikat, Jepang ya, rivalitas. Nah, Anda akan dibagi ke dalam satu topik masing-masing ya. Ini sudah ada 8 topik yang kita bagi. Oke.